Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Syafriani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut membahas pembahasan soal P3K PGSD materi IPA. Ini sudah part yang kelima, khusus materi biologi. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan perbedaan dari bentuk tubuh dalam populasi jerapah. Menunjukkan apakah perbedaan pada bentuk tubuh pada jerapah pada gambar di atas? A. Mutasi, B. Seleksi alam, C. Variasi, D. Seleksi seksual, E. Adaptasi. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Mutasi itu adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang diwariskan secara genetis pada keturunan. Seleksi alam itu adalah perbedaan kemampuan hidup dari reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. 3. Variasi adalah perbedaan DNA antar individu atau perbedaan antar individu dalam populasi. 4. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. 5. Seleksi seksual adalah mode seleksi alam di mana anggota satu jenis kelamin memilih pasangan dari jenis kelamin lain untuk dikawinkan. Jadi di sini itu adalah variasi panjang dari leher jerapah dalam suatu populasi. Jadi jawabannya. Soal kedua, organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah A. Lambung dan usus halus, B. Pankreas dan hati, C. Usus halus dan hati, D. Pankreas dan usus halus, E. Lambung dan hati. Jadi sistem pencernaan terbagi atas ada yang saluran pencernaan, yaitu saluran yang dilalui oleh bahan makanan atau disebut juga dengan organ pencernaan. Organnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Kemudian yang kedua, ada kelenjar pencernaan. Adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Organnya adalah mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Jadi, yang memegang peranan untuk kedua hal ini sebagai saluran juga, sebagai kelenjar juga, itu adalah lambung dan usus halus. Jawabannya A. Soal ketiga, tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah A. Amilum, B. Karbohidrat, C. Protein, D. Lemak, E. Vitamin. Jadi zat-zat makanan yang mengalami proses pencernaan yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Zat-zat makanan yang tidak mengalami proses pencernaan artinya langsung terserap di usus halus tanpa melalui proses pencernaan oleh enzim, yaitu vitamin, mineral, dan air. Jadi jawabannya adalah vitamin E. Kita lanjut soal keempat. Seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang perubahan suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah A. Tabung reaksi, B. Banyak enzim, C. Suhu, D. Jenis enzim, E. Kecepatan reaksi. Jadi variabel itu ada dua, ada variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau di konteks ini perubahan suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim, jadi yang merupakan variabel bebasnya itu adalah suhu. Jadi suhu ini yang mempengaruhi variabel terikatnya itu adalah reaksi suatu enzim. Jadi jawabannya adalah C. Soal kelima. Terdapat 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah A. 21354, B. 34125, C. 23415, D. 54123, E. 21435.
Jadi metode ilmiah, langkah-langkahnya yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua menyusun hipotesis, yang ketiga mengadakan eksperimen, yang keempat yaitu ada hasil eksperimen, diolah datanya, kemudian baru menarik kesimpulan. Jadi jawabannya di sini adalah 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 5, 4. Jawabannya A. Soal ke-6, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengangkut oksigen ke jaringan. 2. Mengangkut sari-sari makanan. 3. Mengedarkan hormon ke tempat yang membutuhkan. 4. Mengatur pH tubuh. Yang merupakan fungsi dari darah adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, 3, dan 4, C2 dan 4, D2, 3, dan 4, E1, 3, dan 4. Jadi fungsi darah yang pertama mengangkut oksigen ke jaringan. Begitu juga dengan mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa kembali untuk dikeluarkan. Kemudian yang kedua mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga mengedarkan hormon ke tempat yang membutuhkan. Yang keempat mengatur suhu tubuh. Yang kelima menyembuhkan luka. Yang keenam membawa limbah tubuh ke ginjal dan hati. Yang ketujuh melawan penyakit. Dan yang kedelapan pengatur kadar asam basa cairan tubuh. Asam basa ini kaitannya itu dengan pH tubuh. Jadi semua pernyataan ini adalah benar. Jawabannya 1, 2, 3, dan 4 B. Soal ke-7, hubungan yang terdapat seperti gambar di bawah ini adalah simbiosis. Jadi ini adalah kerbau dengan burung jalak, A. Komensalisme, B. Parasitisme, C. Mutualisme, D. Habitat, E. Ekosistem. Jadi pola interaksi makhluk hidup yang pertama mutualisme itu adalah interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Ini adalah contohnya kerbau dengan burung jalak. Jadi kerbau dapat membersihkan kutu di tubuhnya sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua, komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang mana satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak untung dan tidak rugi. Jadi biasa saja. Misalnya hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu, ikan patzerlip dengan hewan karang dan tumbuhan epifit. Contohnya anggrek di pohon inang. Yang ketiga, parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lain mendapat kerugian. Contohnya benalu dan putri malu yang hidup sebagai parasit di pohon inang, kemudian berbagai macam cacing menjadi parasit. Jadi jawabannya ini adalah mutualisme. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini adalah beberapa organ pada manusia. 1. Paru-paru, 2. Jantung, 3. Pembuluh limfa, 4. Trakea, 5. Vena porta hepatica. Organ yang termasuk ke dalam sistem transportasi adalah A. 3, 4, dan 5, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 5. Jadi sistem transportasi ada sistem peredaran darah, organnya itu adalah jantung, kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada yang arteri pulmonalis, ada aorta, ada vena pulmonalis, vena cava inferior, vena cava superior, kapiler, venul, dan arteriol. Kemudian yang kedua, sistem peredaran getah bening, yaitu limfa dan tonsil. Jadi, dari beberapa organ itu yang termasuk ke dalam sistem transportasi itu adalah jantung, 2, 3, dan 5. Jawabannya E. Soal ke-9, proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah dalam mulut dengan perantara enzim adalah A. Vitamin, B. Mineral, C. Lemak, D. Karbohidrat, E. Protein. Jadi proses pencernaan makanan di dalam tubuh terbagi atas dua, ada yang secara mekanik yaitu di mulut oleh gigi dan di lambung oleh dinding lambung, kemudian yang kedua secara kimiawi dengan bantuan enzim. Contohnya di mulut yaitu enzim pitialin yang dihasilkan oleh ludah untuk mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian di lambung ada pepsin, renin, dan HCl. Kemudian di pankreas ada tripsin, lipase, dan amilase. Jadi jawabannya di sini adalah karbohidrat D. Soal ke-10. Berikut ini adalah nama-nama organ. 1. Ventriculus, 2. faring, 3. Esophagus, 4. hefar, 5. usus 12 jari, 6. kolon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah A. 1, 3, 5, dan 6, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 2, 4, 5, dan 6, E. 2, 3, 5, dan 6. Jadi yang termasuk ke dalam organ yang menyusun sistem pencernaan yang pertama mulut,
kemudian ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada ventriculus atau lambung, kemudian ada usus halus yang terbagi atas 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum, lalu yang kelima usus besar atau kolon, dan yang terakhir anus. Jadi di sini jawabannya adalah ventriculus atau lambung, esofagus atau kerongkongan, dan usus 12 jari, 1, 3, dan 5. 1, 3, 5, dan terakhir itu kolon atau usus besar. Soal ke-11, perhatikan gambar. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernafasan di atas adalah A. Gambar B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara keluar. B. Gambar B. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, udara masuk. C. Gambar B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. D. Gambar A. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Gambar A. Otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, dan udara masuk. Jadi di sini yang dibahasnya itu adalah pernafasan dada, yaitu melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi mekanismenya ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi, otot antar tulang rusuknya berkontraksi, rongga dadanya membesar, tekanan udaranya mengecil sehingga udara masuk. Untuk ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengecil, tekanan udara membesar sehingga udara keluar. Jadi pernyataan yang benar itu adalah gambar A, otot antar tulang rusuknya berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat sehingga udaranya itu masuk. Jadi jawabannya adalah E. Soal ke-12. Otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah A. Vena cava superior, B. Vena pulmonalis, C. arteri koronaria, D. arteri hepatica, E. vena hepatica. Jadi vena pulmonalis itu adalah vena paru-paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Jadi ini adalah pengecualian untuk fungsi vena. Kalau pada umumnya pembuluh vena ini mengangkut darah kotor, tapi khusus untuk vena pulmonalis itu mengangkut darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Kemudian yang kedua, vena cava itu membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian dialirkan ke paru-paru untuk ditukarkan dengan oksigen melalui proses pernafasan. Vena cava itu ada yang superior dan ada yang inferior. Kalau yang superior berarti dari bagian tubuh bagian atas, kalau inferior berarti membawa darah kotor dari bagian tubuh bagian bawah. Jadi jawabannya di sini adalah vena pulmonalis. Soal ke-13. Sari mengamati air di lingkungan tempat tinggalnya yang keruh dan bau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Merumuskan masalah, B. Merumuskan hipotesis, C. Mengolah data, D. Menyusun kerangka teori, E. Melakukan eksperimen. Jadi sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah, hal yang harus dilakukan Sari yang pertama, dia sudah merumuskan masalah. Masalahnya itu adalah air keruh dan kotor. Kemudian merumuskan hipotesis. Jadi air yang keruh dan kotor itu merupakan air yang tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Kemudian langkah selanjutnya harus dilakukan Sari itu adalah melakukan eksperimen. Apakah hipotesisnya benar atau salah? Yang keempat, mengolah data. Hasil eksperimen diolah Sari dengan mempedomani banyak sumber. Kemudian yang kelima, menarik kesimpulan apakah benar air tersebut tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan Sari adalah melakukan eksperimen. Soal ke-14. Pada saat berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna walaupun jenis tanamannya sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan tumbuhan yang ada di tempat terbuka berwarna hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena tersebut adalah A. Apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dengan tumbuhan ternaungi? B. Apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan yang ternaungi? C. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? D. Apakah tidak ada yang berpengaruh pada warna daun? E. Apakah hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaungi? Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah
Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? Jawabannya itu adalah C. Jadi, tanaman yang ternaungi itu akan berwarna hijau kekuningan karena kekurangan cahaya. Sedangkan tumbuhan yang cahayanya cukup, maka daunnya itu akan berwarna hijau segar. Baiklah Bapak Ibu, itulah pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Jika Bapak Ibu menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan di-share. Akan ada update untuk video pembahasan soal pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.